Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman AMH2MT, kita sudah pada maklum di mana saat ini umat Islam sebagiannya sedang disibukkan dengan berbagai problem. Di Indonesia, sebagian umat Islam sedang disibukkan dengan mengurus organisasi. Ada juga disibukkan atau kesibukannya mengurus tentang nasab. Konon katanya setiap umat Islam itu ingin meraih kemuliaan, kehormatan di Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya sendiri ingin menegaskan kepada semua umat Islam, terlepas organisasinya apa, ormasnya apa, keturunannya siapa, dari mana, ini mengenai hakikat masalah yang telah Allah tetapkan di dalam sebagian ayat atau salah satu ayatnya yang berbunyi di dalam layar, ya. Walaqad karramna bani Adam. Itu ayat keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum untuk Bani Adam. Sebetulnya pada dasarnya setiap turunan Adam, baik turunan Nabi Muhammad kesininya ataupun turunan yang lain, pada umumnya turunan Adam ini bersifat aham, manusia. Itu telah dimuliakan, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mereka itu Bani Adam, Allah posisikan, ya. Ada yang di lautan, ya, diberikan sesuatu. Ada yang di lautan, ada yang di daratan, itu posisi. Yang menjadi nelayan mungkin. Nah, pemahamannya, ada manusianya, ada posisinya. Manusianya jelas di daratan, tetapi tak sedikit sekarang yang kurungan kesehariannya itu di lautan, sekalipun bukan di dalam airnya, tapi bahasanya di lautan gitu. Terus kepentingan apa lagi yang kita harapkan, yang kita inginkan untuk diri kita masing-masing sebagai Bani Adam, sedangkan dengan kondisi sebagai Nabi Adam, Bani Adam itu adalah sudah predikat yang kita terima, predikat yang jauh di atas rata-rata makhluk yang selain manusia. Kemudian disusul dengan, jika kita ingin lebih daripada saudara atau teman atau kerabat kita, tentukan dengan konsep yang kedua. Inna akramakum indallahi atqakum. Semestinya kita ini disibukkan, ya, dengan apa? Dengan potensi-potensi yang akan mengantar kita pada predikat yang lebih daripada yang lain. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam predikatnya lebih? Karena beliau mengejar, antusias, agresif, sigap. Mengejar apa? Mengejar predikat diri melalui atqakum, sehingga ketakwaan Rasulullah kepada Allah itu tidak ada saingannya, sekalipun dibanding dengan rasul-rasul yang lain. Misalkan ada 313 rasul, 124.000 nabi, tidak ada saingan itu. Apa? Atqakum, atqanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dalam arti para rasul, para nabi rendah, tidak seperti itu. Ini lebih, ya. Yang kita tempuh itu lebih, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, modal dasar kemuliaan, sebetulnya kemuliaan modal tersebut itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia, ya, kepada semua manusia. Makanya kalimatnya walaqad karramna bani Adam, berarti dari Qabil Habil sampai kiamat. Yang namanya manusia bukan turunan jin, bukan turunan, apalagi bicara tentang turunan malaikat. Malaikat gak berkaitan dengan kalimat turunan gitu kan. Nah, tinggal kita mencari lebih. Maka untuk umat Nabi khususnya di akhir zaman, enggak menutup kemungkinan, lazim kemungkinan umat-umat Nabi yang lain pun untuk meraih lebih tinggi nilainya di hadapan Allah itu adalah berpacu pada konteks takwa, ya, pada konteks takwa. Jadi semestinya umat Islam yang sekarang, jika memang siapapun kita, siapapun dia, siapapun mereka, jika memang ingin terhormat, ingin dihormati, khususnya terutama dia terhormat di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
berpacu ya, melakukan sesuatu yang menurut konsep, menurut aturan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mencetak diri pada predikat atqa, lebih takwa kepada Allah. Jadi kalau kita selalu bersibuk kesibukan lain yang misalkan apalagi sesuatu yang tidak yakni, justru modal dasar, modal utama, modal awal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemuliaan yang selama ini kita raih, yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan berkembang. Kenapa? Karena kemuliaan tersebut jika tidak diupayakan, diusahakan, kalau bisnis memodal tidak digolangkan ya, akan habis itu kemuliaan kita. Makanya tidak sedikit manusia yang asalnya sangat dimuliakan Allah, tetapi terjadi dalam atau tertimpa dalam kerendahan, kehinaan. Kenapa? Karena modal tersebut tidak diusahakan, tidak digolangkan. Maka dengan demikian, saya berharap atau saya mengajak kepada semua umat Islam, organisasi apapun, turunan manapun, siapapun dia yang merasa dirinya umat Islam, mari kita kejar ya. Yang pertama modal kita, walaqad karramna bani Adam. Yang pertama itu. Yang kedua, yuk kita usahakan agar kita mencapai inna akramakum indallahi atqakum. Karena tanpa takwa apalah arti, sekalipun turunan Nabi Muhammad misalkan betul-betul turunan kanjeng Nabi, sisi darah dari dari Siti Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain sanahnya ke sininya, tetapi beliau tidak termasuk atqakum, tetap tidak akan meraih akroma, tidak akan meraih akroma, apalagi bodoh. Jadi konsep dasarnya yang pertama, yuk kita benahi, yuk kita usahakan, yuk kita tingkatkan modal mulia kita yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara ketentuan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan cara apa? Imtithal awamirillah wajtinabu nawahi ya, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan sesuai dengan contoh. Itu yang dimaksud takwa. Dan menjauhi, menghindar daripada apa yang telah Allah larang, itu pun sesuai dengan contoh. Contoh dari siapa? Contoh dari Rasulullah. Karena satu-satunya sosok yang menjadi sentral contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman AMH2MT. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.